Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'un mustamil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, marilah kita berangan-angan sejenak untuk tadabbur atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan terhadap kita semua, terutama nikmatul iman wal Islam, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk mengaji, mencari ilmu guna menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam kita haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga baginda Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan diajak bareng-bareng masuk surganya Allah dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustamin yang dirahmati Allah, mari kita sejenak mengaji, melanjutkan materi tentang masalah surah Al-Qari'ah. Tapi untuk pertemuan kali ini adalah materinya tentang masalah peristiwa yang berkaitan dengan Yaumul Qiyamah, yakni hari akhir. Kemarin diterangkan bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat, wa anna as-sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, itu pastilah datang, la raiba fiha, tak ada keraguan padanya. Jadi sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah yab'atsu itu membangkitkan man terhadap seseorang fil qubur yang ada di dalam kubur. Ini tentang masalah dasar, masalah kiamat. Ini kiamat kubur. Nah, dalam peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat, ya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat ini pasti akan terjadi. Nah, saat terjadinya hari kiamat ini akan ada beberapa peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia, per individu manusia pasti akan mengalaminya. Ya. Peristiwa tersebut akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ini, hadirin hadirat, mari kita angan-angan sejenak. Apa kira-kira peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat? Ya, di antaranya yang pertama, Yaumul Barzah, yakni alam kubur. Setiap manusia ini akan merasakan yang namanya mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setelah kematian manusia ini nanti, manusia meninggal, kemudian dimasukkan ke dalam di dalam kubur, alam barzah. Nah, alam barzah ini adalah hari penantian di alam kubur sampai datangnya hari kebangkitan pada hari kiamat nanti, Yaumul Ba'ats. Di dalam alam kubur, manusia akan menemui dua malaikat yang bertugas menanyai keimanan dan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini. Makanya ketika kita masih hidup, ya Allah, mari kita gunakan yang baik untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
beramal soleh. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Peristiwa yang kedua yakni Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, yakni hari di mana saat seluruh manusia dibangkitkan dari kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal, yang telah wafat. Setelah manusia dibangkitkan, seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama hidup di alam dunia ini. Makanya mari kita beramal, berlomba-lomba amal yang baik, ya. Peristiwa yang ketiga Yaumul Mahsyar, yakni hari dikumpulkannya manusia. Nah, Yaumul Mahsyar ini merupakan hari dikumpulkannya manusia dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini. Di mana kira-kira? Yakni di padang mahsyar, dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Jadi nanti ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian Allah menggiringnya, ya, di sebuah tempat, ya, yang dinamakan Yaumul Mahsyar, ya, di padang mahsyar itu. Peristiwa yang keempat adalah Yaumul Hisab. Apa itu? Hari perhitungan amal. Hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Ketika dilaksanakan hisab ini, yang berbicara bukanlah mulut kita, ya, mari. Yang berbicara bukan mulut kita, tetapi semua anggota badan yang menjadi saksi, sehingga tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari perhitungan. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nakhtimu, al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari kiamat itu mulut kita terkunci, nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki kita yang menjadi saksinya. Masya Allah. Karena mulut kita di dunia ini sangat kadang-kadang berbohong. Makanya ketika pada hari itu, ya, tangan kita yang berbicara, mulut kita ditutup oleh Allah, diam mulut kita, gak bisa bicara sama sekali, ya. Yang berbicara bukan mulut kita, tangan yang berbicara, kaki, wa tasyhadu arjulu, kaki-kaki kita yang akan menjadi saksinya. Kenapa perbuatan kita, ya, ini. Makanya di dunia ini marilah kita berjalan di jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya peristiwa yang akan terjadi, ya, yang berkaitan dengan hari kiamat, yakni Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Lah ini hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia selama di alam dunia ini, ya. Manusia yang beramalnya baik, ya, amal kebaikannya lebih banyak dari amal buruknya, maka manusia tersebut akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Sebaliknya, ya, kalau dia selalu amal kebaikannya lebih sedikit dari amal buruknya, yaitu akan mendapatkan rapot dari sisi kiri. Lah, kalau dia mendapatkan dari sisi kanan, ini menandakan dia akan mendapatkan kebahagiaan, yakni berbasur surga. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan rapot kita, catatan amal kita dari sebelah kiri, naudzubillah summa naudzubillah, kita akan dikembalikan kepada Allah di api neraka nanti. Masya Allah. Kemudian peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat, yakni Sirat, yakni sebuah jembatan yang lurus yang letaknya di atas neraka jahanam. Jembatan ini akan dilewati oleh setiap individu manusia. Setiap manusia akan melewati jembatan ini setelah melalui penimbangan amal di Yaumul Mizan tadi. Menuju mana? Menuju surganya Allah. Semuanya manusia akan melewati jembatan ini. Kalau manusia ini benar-benar takwa Allah, pastilah dia akan aman dalam melewati jembatan ini. Selanjutnya yakni surga dan neraka. Pasti al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Bagi orang yang baik amalnya,
maka Allah akan memuliakan dia, yakni mendapatkan surga. Bagi yang tidak mau atas perintah Allah, sering melaksanakan maksiat, pasti Allah akan menyiksa dia di dalam api neraka, sebuah tempat penyiksaan, tempat azabnya Allah. Kurang lebih dari kami, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.